Mengapa kita tidak boleh mengatakan seorang laki-laki mengandung seorang bayi? Atau kalimat seekor manusia sedang berjalan? Atau seorang ayam tengah bertelur? Mari kita cari tahu jawabannya setelah ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang kesesuaian semantis dan gramatis. Jadi pertanyaan saya di depan tadi yaitu mengenai kenapa kita tidak bisa mengatakan seorang laki-laki mengandung seorang bayi, atau pertanyaan atau tentang seekor manusia sedang berjalan, atau seorang ayam tengah bertelur. Nah, jadi tiga kalimat tersebut akan kita bahas pada pembahasan tentang kesesuaian semantis dan gramatis dalam ilmu semantik. Kita dalam berbahasa dapat memahami dan menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari bukan karena kita paham terhadap semua kalimat yang ada dalam bahasa tersebut. Tetapi kenapa kita bisa menggunakan dan memahami bahasa tersebut? Hal itu disebabkan oleh adanya kesesuaian ciri-ciri semantik antara unsur leksikal yang satu dengan unsur leksikal yang lain. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya kita tidak boleh menggunakan seorang laki-laki mengandung seorang bayi, karena antara laki-laki dan mengandung memiliki sebuah makna yang sangat berlainan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya laki-laki tidak bisa mengandung seorang bayi. Yang bisa mengandung seorang bayi hanyalah seorang perempuan. Begitu juga dalam dunia binatang. Binatang jantan tidak bisa mengandung calon anaknya. Yang hanya bisa mengandung calon bayi atau calon anak adalah binatang yang berjenis kelamin betina. Oleh karena itu, penggunaan antara laki-laki dengan kata mengandung itu tidak cocok. Dan yang benar adalah perempuan mengandung, atau wanita mengandung, atau betina mengandung. Nah, kesesuaian yang menyebabkan kita memahami dan dapat menggunakan bahasa juga tidak hanya terjadi pada satu leksikal dengan satu leksikal yang lain. Kesesuaian itu juga terjadi antara unsur leksikal dengan unsur gramatikal. Nah, contohnya adalah seekor ayam. Kalimat ini sudah benar. Namun, jika kita mengatakan seekor ayam-ayam, maka itu tidak akan cocok, karena seekor bermakna tunggal dan ayam-ayam bermakna jamak. Ketika tunggal dengan jamak disatukan, maka akan terjadi ketidakcocokan, dan yang cocok adalah seekor ayam. Begitu juga dengan contoh seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Kalimat ini tidak bisa diubah dengan kalimat seekor dokter sedang memeriksa pasiennya, karena kata seekor hanya cocok digunakan untuk kategori binatang, sedangkan dokter adalah kategori manusia. Maka ketika kata seekor disandingkan dengan kata dokter, maka hal itu salah atau tidak cocok. Yang benar haruslah menggunakan seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Namun sebenarnya apa sih yang membuat kenapa seorang dokter tidak bisa diubah menjadi seekor dokter? Atau mengapa laki-laki mengandung adalah salah dan yang benar adalah wanita mengandung? Kenapa? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, jadi dalam kajian semantik terdapat satu pembahasan yang dinamakan dengan medan makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Nah, keterhubungan
antara bagian dari bidang kebudayaan dan realitas yang ada dalam alam semesta inilah yang menyebabkan kenapa seorang tidak bisa disandingkan dengan kata ayam. Seorang ayam itu tidak bisa. Begitu pula dengan kata seekor jika disandingkan dengan kata manusia itu juga tidak bisa. Karena dalam realitas aslinya kata seorang hanya merujuk kepada manusia dan kata seekor hanya merujuk kepada binatang. Inilah yang dinamakan dengan medan makna. Artinya setiap makna memiliki semua tempatnya masing-masing, memiliki medannya masing-masing. Selain disebabkan oleh medan makna, hal di atas juga disebabkan oleh komponen makna. Jadi setiap makna akan dibentuk oleh beberapa makna yang lain. Nah, beberapa makna yang lain inilah yang dinamakan dengan komponen makna. Seperti contoh kata ayah. Makna ayah maka dibentuk oleh makna manusia, dewasa, jantan, menikah, dan memiliki anak. Nah, 5 makna inilah yang membentuk makna ayah. Nah, kesesuaian antara unsur-unsur leksikal dan gramatikal ini sebenarnya sudah diteliti sejak tahun 1960-an yang lalu. Dan pada tahun 1971, Fillmore berpendapat bahwa setiap unsur leksikal mengandung ketentuan-ketentuan penggunaannya. Nah, ketentuan-ketentuan gramatikal tersebut nantinya berakibat kepada terkhususnya suatu makna ketika dipergunakan. Sebagaimana yang saya contohkan di depan tadi, yaitu pada kalimat seorang manusia tidak bisa diganti dengan seekor manusia, karena makna seorang sudah berada di dalam tempat yang sesuai dengan maknanya. Artinya ada kesesuaian makna antara seorang dengan manusia. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai 3 kalimat tadi. Atau jika kita kerucutkan, yaitu tentang kesesuaian semantis dan gramatis. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan terima kasih.